Baiklah, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Bahan apa yang saja yang kita perlukan untuk pembuatan tempat penampungan air lindi dari sampah organik atau sampah dapur skala rumah tangga ya. Ini kalau untuk tempat ya opsional saja. Sebenarnya dari tempat apapun bisa disesuaikan dengan kondisi. Kita bisa mencari bahan-bahan yang bisa tidak terpakai di rumah ya, yang sudah tidak lagi terpakai di rumah, ember bekas atau apa. Kalau sekiranya ada ember seperti ini ya lebih baik bisa menggunakan ember seperti ini. Namun harga di pasaran kayaknya kalau beli ember satu set dengan tutupnya itu sekitar 15.000 hingga 17.000 ya. Ya minimal sesuaikan saja dengan lingkungannya. Dua dari ember ini tumpuk ya tentunya, mulai dari atas kita menyiapkan tutupnya tentunya dengan pegangan. Kalau tidak ya tidak perlu, tidak apa-apa, tidak usah menggunakan pegangan karena saya ini menggunakan pegangan agar lebih mudah dalam membukanya seperti ini ya. Saya menggunakan sisa ini tutupnya sebenarnya sudah bolong ini, namun saya solasi ya. Bagaimana caranya, ini bekas dari saya dulu waktu main hidroponik ya. Saya menggunakan ember bekas dari ember cat. Oke, langsung ini di bagian dalamnya saya lubangi seperti ini. Kalian bisa melubanginya dengan menggunakan bor, atau kalau menggunakan bor biasanya harus menggunakan mata bor seperti ini ya. Namun jika kalian kesulitan dalam menggunakan mencari dari mata bor itu, karena membelinya juga ya lumayan lah, agak ribet, lama juga. Jadi gunakan saja pisau atau obeng yang dilubangi, dipanasi, kemudian dilubangi bagian bawahnya ya. Seperti ini. Pokoknya jangan terlalu ribet, jangan terlalu mumet kalau mau membuat organik itu. Ala kadarnya aja, yang penting jadi. Dilubangi seperti ini. Kemudian ember yang bagian bawah tutupnya kita lubangi seperti ini. Kita sisakan berapa ini ya, 10 cm ya kalau kurang lebih ya. 10 cm untuk tatakan ember di bagian dalam, bagian atas, agar lubangnya terlihat nanti langsung air lindinya nanti akan turun langsung ke bawah. Kemudian di ember bagian bawah sini saya memberikan keran. Usahakan kerannya membelinya tuh yang berapa ya, yang standar saja sih, yang penting ada dratnya atau ada pasangannya ya, seperti ini nih. Ini dia. Dan kemudian pastikan sebelum melakukan penyimpanan bahan organik, dites dulu, diuji dulu dengan air apakah bocor atau tidak nanti kerannya. Oke, setelah semuanya siap, ready, langsung diaplikasikan ke lapangan. Oke, jadinya seperti ini. Langsung saja kita isi dengan sampah organiknya. Saya ada sampah dari kulit semangka ya. Jangan lupa untuk ember bagian bawah diberi lubang seperti ini ya, untuk keluarnya angin. Kalau terkadang kalau di atas sudah penuh atau padat tidak bisa keluar nanti kalau tidak ada lubang anginnya, agar pengeluaran ininya bisa lancar ya, pengeluaran air lindinya. Oke, ini akan saya coba untuk memanennya karena ada satu tempat ini sudah penuh, sebelah sini juga meskipun sudah baru setengah ya, tapi sudah bisa kita panen, atau maksudnya kita pindah tempatkan air lindinya ke tempat penampungan. Seperti ini saya menggunakan galon ya, galon air mineral. Jatuh ya, nggak jadi.
Di dalam ini sampah organik semua ya, tidak ada sampah plastik, semuanya full organik, baik sisa makanan maupun kulit buah-buahan, sisa dari sayur-sayuran atau sampah dapur, saya masukkan semuanya. Ini untuk kompleksnya, maksudnya kompleksnya itu kita bisa menggunakan dalam fase vegetatif maupun generatif pupuk rutin ya. Namun jika kita mau membuatnya secara terpisah, ini setelah masuk ke sini kita tuang ke dalam tempat penyimpanan. Memang agak sedikit bau sih. Saya lanjutkan yang tadi. Ini untuk yang kompleks ya, untuk yang untuk semua fase vegetatif maupun fase generatif. Dan jika kita mau memisahkannya, kita bisa menggunakan beberapa tempat atau beberapa wadah. Tentunya ya menambah sedikit wadah atau tempat ya. Satu set ini kan menggunakan 2 tempat atau 2 ember. Kalian bisa mengkombinasikan tempat apa atau wadah apa yang sekiranya bisa digunakan atau dimanfaatkan. Tidak perlu beli baru ya, karena harganya juga lumayan mahal ini. Kalau di tempat saya bekas itu bekas tapi baru tapi bekas, maksudnya itu bekas dari pabrik tapi sudah dibersihkan dan dijual lagi. Itu harganya sekitar 15.000 hingga 17.000 tergantung kualitas kebersihan dari ember ini, ember bekas cat atau bekas lem ini. Namun jika kita kombinasikan dengan wadah-wadah yang tidak terpakai seperti ini, saya ada tempat apa ini ya, tempat wadah untuk kerupuk sebelumnya sih, tapi sudah tidak terpakai. Saya kombinasikan agar lebih menghemat biaya pembuatan dari tempat air lindi ya, pupuk organik cair dari air lindi. Ini sepertinya sudah habis. Kita sudah dapat sekitar 2 ember ya, sekitar 2 ember dari air lindi ini. Oke, ini juga saya akan memanennya seperti ini. Ini ya. Ini malah penuh dengan sampah sayur-sayuran, karena di situ saya ada harus nasi goreng, warung nasi goreng. Tentunya sampah organiknya banyak yang dibuang, biasanya dibuang. Ini saya manfaatkan, saya berikan wadah agar dimasukkan ke dalam wadah ini, tempat penampungan air lindi. Jadi stok air lindi di rumah itu melimpah, tidak akan takut akan kekurangan air lindi. Setelah kita memproses mendapatkan air lindinya, ketika nanti bagian dalam atau sini sudah penuh dan sudah mengering, tentunya kita bisa menggunakannya sebagai pupuk organik padat ya, pupuk padat atau kompos padat, atau bisa kita fermentasi lagi kalau ingin memprosesnya lagi. Namun jika tidak ingin memprosesnya lagi, kita bisa langsung tebarkan ke sekitar area tanaman, nanti akan terdekomposisi dengan sendirinya. Nanti sangat berguna juga, sangat bagus untuk tanaman. Oke, saya rasa itu sudah tetes terakhir, sudah habis. Oke, setelah kita memanennya seperti ini, kita tutup, kemudian kita jemur di tempat panas matahari. Oke, setelah
kita memanennya dan meletakkannya ke dalam wadah. Setelah kita melakukan penjemuran, ini saya ada air lindi yang sudah saya jemur beberapa hari. Ini original ya, tanpa menggunakan fermentasi apapun. Kita bisa mengaplikasikannya dengan sistem kocor dengan takaran 1:10. Contoh langsung saja ke pengaplikasian. Setelah ini bisa kita langsung siramkan ke area perakan tanaman-tanaman. Yang saya siramkan ke pohon anggur ya, pohon anggur Basanti ini. Oke, manfaat kedua selain dari air lidi, kita bisa memanfaatkan kompos. Dalamnya ini kompos nanti sekiranya sudah penuh dan sudah hampir mengering, kita berganti ke wadah yang lain, wadah yang masih kosong, contohnya seperti ini. Dan ini kita hentikan atau kita kuras. Dalamnya ini kita ambil, kita jadikan sebagai pupuk padat atau sebagai kompos padat. Nah, kita bisa menggunakan ini langsung ditebarkan ke area perakaran tanaman, atau kita bisa melakukan fermentasi lagi dengan cara menyimpannya ke dalam karung. Dengan cara menyimpannya ke dalam karung, lalu kita tunggu hingga 1 atau 2 bulan. 1 bulan saya rasa sudah cukup, karena dia di posisinya di sini sudah terdekomposisi ya, hanya saja masih kondisi basah. Jadi kita perlu mengeringkannya sedikit, atau kita bisa juga melakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Kita bisa melakukan penjemuran di bawah sinar matahari agar kompos yang kita dapat dari sisa dari air lindi ini bisa kita gunakan lagi ke tanaman. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.